ilmuwan yang menjadi seorang muslim setelah melakukan riset penelitian nomor 1. Maurice Bucaille masuk Islam karena jasad Firaun. Profesor Dr. Maurice Bucaille adalah ahli bedah kenamaan Prancis dan pernah mengepalai klinik bedah di Universitas Paris. Ia dilahirkan di Pont-l'Évêque, Prancis, pada 19 Juli 1920. Kisah di balik keputusannya masuk Islam diawali pada tahun 1975. Pada saat itu, pemerintah Prancis menawari bantuan kepada pemerintah Mesir untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Firaun. Bucaille lah yang menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian. Ternyata, hasil akhir yang ia peroleh sangat mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi adalah bukti terbesar bahwa dia telah mati karena tenggelam. Jasadnya segera dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsem untuk segera dijadikan mumi agar awet. Namun penemuan yang dilakukan Bucaille menyisakan pertanyaan, bagaimana jasad tersebut bisa terjaga dan lebih baik dari jasad-jasad yang lain, tengkorak bala tentara Firaun? Padahal telah dikeluarkan dari laut. Bucaille lantas menyiapkan laporan akhir tentang sesuatu yang diyakininya sebagai penemuan baru, yaitu tentang penyelamatan mayat Firaun dari laut dan pengawetannya. Laporan akhirnya ini dia terbitkan dengan judul Mumi Firaun, sebuah penelitian medis modern, dengan judul aslinya, Les Momies des Pharaons et la Médecine. Saat menyiapkan laporan akhir, salah seorang rekannya membisikkan sesuatu di telinga Bucaille seraya berkata, jangan tergesa-gesa karena sesungguhnya kaum muslimin telah berbicara tentang tenggelamnya mumi ini. Dia mulai berpikir dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Bahkan, mumi tersebut baru ditemukan sekitar tahun 1898 sementara Al-Quran telah ada ribuan tahun sebelumnya. Setelah perbaikan terhadap mayat Firaun dan pemumiannya, Prancis mengembalikan mumi tersebut ke Mesir. Namun, ia masih bertanya-tanya tentang kabar bahwa kaum muslimin telah saling menceritakan tentang penyelamatan mayat tersebut. Dari sini kemudian terjadilah perbincangan untuk pertama kalinya dengan peneliti dan ilmuwan muslim. Ia bertanya tentang kehidupan Musa AS, perbuatan yang dilakukan Firaun, dan pengejarannya terhadap Musa hingga dia tenggelam dan bagaimana jasad Firaun diselamatkan dari laut. Maka, berdirilah salah satu di antara ilmuwan muslim tersebut seraya membuka Al-Quran dan membacakan untuk Bucaille firman Allah SWT yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Q.S. Yunus 92. Ayat ini sangat menyentuh hati Bucaille. Ia mengatakan bahwa ayat Al-Quran tersebut masuk akal dan mendorong sains untuk maju. Hatinya bergetar, dan getaran itu membuatnya berdiri di hadapan orang-orang yang hadir seraya menyeru dengan lantang, sungguh aku masuk Islam dan aku beriman dengan Al-Quran ini. Faedah membaca Al-Quran terus-menerus, berkata Abdul Malik bin Numair, satu-satunya manusia yang tidak tua, awet muda dan tidak pelupa adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Manusia yang paling jernih akalnya adalah para pembaca Al-Quran. Berkata Al-Imam Qurtubi, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan menjadikan ingatannya segar meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Imam besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat pada muridnya Abbas bin Abdidaim rahimahullah. Perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Berkata Ibnu Solah, bahwasannya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran, maka oleh karena itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia. Berkata Abu Zanat, di tengah malam, aku keluar menuju Masjid Rasulullah, sungguh tidak ada satu rumah pun yang aku lewati melainkan padanya ada yang membaca Al-Quran. Berkata sebagian ahli tafsir,
Manakala kita menyibukkan diri dengan Al-Quran maka kita akan dibanjiri oleh sejuta keberkahan dan kebaikan di dunia. Kami memohon kepada Allah agar memberikan taufiknya kepada kami dan semua yang membaca tulisan ini untuk selalu membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya. Bila Anda cinta pada Al-Quran maka sebarkanlah. Demi Allah sekian banyak orang yang membaca Al-Quran maka pahala akan mengalir pada Anda. Jadikan Al-Quran teman di dunia dan penolong di akhirat. Semoga bermanfaat. Ingat, orang yang bahagia adalah orang yang nafasnya berhenti, tapi kebaikannya terus mengalir. Jangan lupa klik like, subscribe, and share demi untuk kebaikan bersama-sama. Terima kasih.